Waduh, itu daging anjing juga bisa disaji sebagai makanan. Kerana di Iya, Malaysia, kelawar atau buaya, ya kelelawar makanan buaya. eksotis kucing, anjing ya itu enggak sih. Eh, Kucing anjing itu apa ya kalau makan itu eh, melanggar undang-undang di Malaysia. Iya 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 betul betul betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di RS7 Channel. Halo guys, balik lagi bersama aku yang stylenya masih belum berubah, tidak memakai topi, yang style ingin memberikan satu kesan yang berbeda, yang lain dari yang pada yang semacam itulah guys ya. Oke, di sini aku akan membahas kisah tentang salah seorang warga dari Malaysia guys ya. Warga Malaysia yang cinta negara Malaysia, yang sayang dengan negara Malaysia, tapi dia berada atau sangat lama tinggal di Indonesia guys. Dia beraktivitas di Indonesia dan lain sebagainya di Indonesia guys ya, dengan keperluan-keperluan pribadinya. Dan setibanya dia balik ke Malaysia lagi, tiba-tiba dia mengalami culture shock, hal yang berbeda, situasi yang lain, karena dia memang kebiasaannya selama ini di Indonesia. Tiba-tiba dia balik ke Malaysia, kok tidak seperti ini lagi, kok berbeda daripada Malaysia yang pernah ia tinggali dari kecil, dari lahir. Kenapa kok dia kata kok lain, kok beda daripada yang sebelumnya? Oke, apa saja perbedaan itu guys? Apa saja peningkatan atau juga kekurangankah yang dia rasa ketika dia balik ke negaranya guys, Malaysia? Baik, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita gaskan, jom ini videonya. Waduh, itu daging anjing juga bisa disaji sebagai makanan. Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Ivy. Saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi yang kuliah di UGM Yogyakarta. Oke, UGM selesai dengan Yogyakarta. intro. Sebentar guys, Hari kita ini pause. Ya, kita melihat guys, cantik betul lokasi belakang nih. Apakah semacam layar background green screen atau semacam apa guys? Aku tak tahu, ini sungai cantik betul kalau memang ia nyata di lokasi di mana guys. Begitu melihat airnya mengalir guys, wow, ini sungguh sangat menenangkan. Kalau di tempat aku lokasi macam ini pasti banyak lah orang yang mancing. Oke, lanjutkan lagi. Play. sesuai request dari subscriber saya yang sudah bosan dengan Gordon Hotel. Cantik Saya belakangnya. bikin video neng tepi kali di tepi sungai. Nah, ini sungai beneran loh. Ini bukan green screen ya. Nah, beneran aku Sungai beneran neng guys. tepi kali Pancor. Tepi sungai Pancor dekat Pagoh. Pancor. Nah, Pagoh, hari Johor. ini aku mau Oh, sharing Johor. tentang culture shock. Culture shock apa sih? Nah, saya walaupun sebagai seorang Malaysia, tapi sudah lama kuliah di Indonesia, saya balik ke Malaysia malah culture shock. Ya aneh kan, saya juga merasa aneh ya. Karena mungkin terlalu membiasakan diri di Indonesia atau gimana. Karena sebelum saya kuliah ke luar negeri, saya bilang ke sendiri, gak kira aku kuliah di negara opo, tapi saya harus asimilasi. Ya, saya harus asimilasi Ya. belajar budaya masing-masing sampai sudah terbiasa negara sendiri malah lupa. Oke, wes kita mulai. Pas saya sampai di Bahasa Jawa ya. KLIA 2, pas saya sampai, saya merasa, waduh, kok orang Tionghoanya banyak ya. Itu mungkin di Jogja nggak jarang sih ketemu orang Tionghoa, tetapi Malaysia ya itu persentasenya lebih banyak ya. Jadi aku merasa aneh sih, malah ada orang India kayaknya dari televisi ya. Selalu di televisi ada orang India yang cantik-cantik, mereka pakai sari ya. Ya itu di Malaysia banyak sih. Kenapa saya sebagai orang Malaysia merasa
aneh ya. Seharusnya sudah biasa atau gimana. Nah, terus itu wong Cino sono nggak ngomong bahasa Tionghoa, malah ngomong bahasa Cantonese, dan Cantonese saya ya terbatas kepada ya di mana kamar mandi, ya siapa nama lu gitu, nggak bisa sampai bahas kayak gini. Jadi terus saya ke kamar mandi, terus saya ketemu sama satu ibu, saya senyum. Nah itu bikin kaget orang loh. Kalau di Jogja kan selalu ketemu orang yang nggak kenal ya senyum ya. Tapi di Malaysia no, don't do that, no no no. Jangan senyum ke orang yang nggak kenal, soalnya itu biasanya modus sih. Biasanya kalau orang yang nggak kenal mau ngomong dengan kamu ya itu, kalau nggak modus ya ulah jualan gitu. Jadi kalau orang Malaysia nggak senang sih, kalau di kota nggak senang ada orang nggak kenal approach gitu. Memang Nah, situasi yang berbeda guys terus di sini ya. aku naik pesawat dari Kuala Lumpur balik ke Penang, soalnya dari Penang nggak ada penerbangan langsung ke Jogja. Nah sampai di Penang ada banyak kondo-kondo sih, bangunan tinggi-tinggi. Kalau di Jogja atau di Bali bangunan tinggi jarang saya tahu. Kalau di kota-kota seperti Surabaya, Semarang, Jakarta ya banyak bangunan tinggi ya. Di Penang banyak bangunan tinggi, terus ada banyak hospital sih. Itu kalau dulu saya main ke Surabaya ya itu ada itu feeling kota gede, kota besar gitu. Nah sampai di Penang, kalau Penang ya itu terkenal wisata kuliner. Itu orang tua tanya ke saya pas itu jam 12 malam saya sampai di Penang, itu ditanya, Ivy kamu mau makan apa? Terus otak saya pikir, soalnya kalau di Penang itu banyak banget variasi makanan, sampai Banyak itu Penang. kadang-kadang bingung loh mau makan apa. Tapi kalau di Jogja ya jam 12 paling warung Indomie. Nah di sini kalau di Malaysia nggak ada warung Indomie, dan kalau orang makan Indomie itu harus masak sendiri, dan biasanya pas malam udah malas keluar jam 12-an, jam 1 pagi udah malas keluar makan, ya udah masak Indomie, tambahin telur, masak sendiri, nggak ada warung Indo. Nah tetapi di Indonesia ya Indomie, instant noodle, mie instan itu malah bisa dijadiin warung, dijadiin makanan pagi lah, makanan siang, makanan malam, makanan untuk Sabtu ya. Jadi saya merasa enak ya. Kalau di Malaysia kamu mau makan mie instan ya udah kamu harus masak sendiri. Kalau di Indonesia nggak usah, kamu ke warung Indomie aja ya, kamu bisa pesan Indomie, nggak usah masak, itu siap ada sayurnya lagi ya. Hebat ya, mantap ya. Nah apalagi kalau saya di Malaysia ya saya pakai mobil. Nah ini mobilku, aku nggak pakai motor, soalnya motor itu kalau di Malaysia bahaya. Jalan raya di Malaysia itu luas, dan itu mobil lebih banyak daripada motor. Dulu pas saya sampai di Indonesia, saya minta uang dari mamaku untuk beliin motor. Terus mama aku sangat risau sih, soalnya aku ada riwayat, ada sejarah sering kemalangan jalan raya. Iya, dulu pas saya umur 17-an tahun, aku melibatkan dalam kemalangan jalan raya 6 kali dalam setahun. Iya, itu aku sakit sini, sakit sana. Ya, jadi ibu aku nggak happy sih aku mau pakai motor di Indonesia, tetapi aku bilang ke ibu aku, ya di Indonesia itu semua orangnya pakai motor, teman saya juga pakai motor, jarang pakai mobil. Kalau pakai mobil itu bikin ribet. Ya udah, tapi aku janji aku akan hati-hati ya. Terus puji Tuhan sampai hari ini 6 tahun aku nggak pernah kemalangan jalan raya di Indonesia ya, puji Tuhan. Terus apa lagi? Nah, rumah
kalau di Malaysia ada kampungnya juga sih. Tetapi kalau di kota ada namanya taman gated community, kayaknya satu komunitas di pagarin ada satpam ya. Tapi kebanyakan nggak ada satpam sih, kayaknya rumah teres gitu, jadi ada tempatnya untuk mobil. Itu nggak seperti di Indonesia, kadang-kadang ada rumah tapi itu jalannya sempit sampai mobilnya nggak bisa masuk atau mobilnya nggak ada tempat parkiran ya. Terus saya mengamati bahwa rumah di Indonesia itu suka ada garage. Kalau di Malaysia jarang rumahnya ada garage, paling parkirnya di depan juga. Nah itu Garasi terus mungkin satu maksudnya lagi, ya. dulu aku sampai di Indonesia, aku lihat ada warung B1, B2. Nah, sebagai seorang orang asing, aku nggak tahu itu warungnya opo. Selepas Google, waduh, itu daging anjing juga bisa disaji sebagai makanan. Karena di Malaysia kami nggak makan daging anjing sih. Itu bukan salah apa atau yang mana lebih benar, lebih suci, tetapi itu perbedaan budaya. Kalau di Tiongkok, perbedaan ya udah, budaya apa-apa benar. mereka makan aja. Tetapi di Malaysia itu orangnya jarang makan hewan eksotis gitu. Biasanya makan ikan, ayam, sapi, ya udah, jarang makan kelawar atau buaya, ya makanan eksotis, kucing, anjing ya itu enggak sih. Kucing, anjing itu kalau makan itu melanggar undang-undang di Malaysia, itu tidak dibenarkan. Oke, kita pause dulu. Sebenarnya budaya kita agak berbeda di bidang seperti itu ya. Seperti kuliner, memang di Indonesia ada juga yang B1, B2 yang makan daging gugu, juga makan daging babi ya, mohon maaf seperti itu. Ya namun itu terkhusus bagi orang-orang yang non-muslim, mereka seperti membuat komunitas, ada seperti rumah makannya guys. Namun itu memang mereka, ya kita saling menghargai saja lah, beda tempat ya, mereka memposisikan diri kepada orang-orang di dalam lingkaran yang suka tentang hal itu guys, seperti orang-orang yang beragama lain ya daripada agama Islam. Namun kalau kucing, kalau yang apa tadi, buaya di sini juga nggak konsumsi itu. Tapi oke lah, ini sebagai hiburan, baik kita coba play lagi aja. Play. Jadi pas saya sampai di Jogja, saya juga aneh sih, kok di tepi jalan jarang ada anjing. Kalau di Malaysia ya banyak anjing liar, tapi di Indonesia ya itu bisa jadi nggak ada sih. Kalau ketemu anjing ya 1 bulan ketemu 1 kali, itu pas orangnya lagi bawa anjing jalan-jalan gitu. Terus itu boleh nampak banyak tanda-tanda ya, itu yang buang sampah di sini itu anjing ya. Iya betul. Jarang kok. Nggak ada tanda seperti itu sih. Karena di sini itu bahasa kasarnya bukan anjing, mungkin untuk teman Melayu, tapi ya anjing itu biasanya dipelihara sebagai pets, hewan peliharaan, bukan makanan sih. Ya itu perbedaannya. Selain itu saya mendapati kalau di Jogja ya, saya hidup di Jogja, itu saya jarang lihat ada mobil mewah seperti Mercedes, Ferrari, Lamborghini, BMW. Tapi kalau di Malaysia itu sering lihat, gak kira mana, kecuali kampung pedalaman ya. Tapi biasanya jalan seperti ini ya, itu bisa ketemu Mercedes, itu bisa ketemu BMW sih. Tapi di Jogja selalunya aku cuma nampak 1 mobil Mercedes putih, itu selalu Mercedesnya sama. Terus dulu ada Range Rover yang parkir di depan Eastern Kopitiam ya, itu aku gak tahu kenapa sih bikin ribet di grup WhatsApp
mahasiswa Malaysia, oh ada Range Rover di depan Eastern Kopitiam, tapi Range Rover yang itu ada di Malaysia sih. Tapi mungkin ya Jogja itu kota kecil kan, itu bukan Surabaya, Iya, bukan Jakarta, mungkin ya bukan iya, iya. Crazy Rich Surabaya atau Crazy Oh, Rich bukan Jakarta Crazy ya. Rich. Jadi, Oke, di oke, oke. lingkungan saya jarang ketemu mobil mewah sih. Ya kalau mau mobil mewah pacar kaya ya seharusnya saya kuliah di Surabaya ya. Ya siapa tahu bisa dapat pacar kaya. Lanjut, di Malaysia nggak ada gunung berapi, satu juga nggak ada, semuanya di Iya. Indonesia. Jadi pas saya sampai ke sini, mungkin saya rindu mendaki ya. Aku sepertinya nggak ada aktivitas sih. Malaysia ada air terjun, tapi itu jauh dari kota sih. Dan kalau mau sampai ke sana, kamu harus ada teman. Dan teman saya itu bukan kaki mendaki, kaki explore, kaki adventure ya. Ayah saya mendaki gunung setengah jam udah gak mau. Ya udah, yo wes. Jadi setiap hari aku di dalam rumah. Aku Dalam rumah. nggak keluar soalnya panas banget. Pas Panas, saya keluar ya. itu seperti membakar, seperti di neraka. Membakar. Aku mending stay di dalam kamar, stay di dalam bilik AC, kan nyaman. Oke, demikian tadi video yang baru saja kita reaksi, dan ada lucu-lucunya juga sih guys, bagaimana pengalaman dari mahasiswa ya guys ya. Dan dia sering sekali mengupload atau mengedukasi juga tentang negara Indonesia dan juga negara Malaysia guys. Bagaimana ternyata sebenarnya persahabatan dari negara Indonesia dan Malaysia ada beberapa dari persamaan dan juga perbedaan situasi dari negara tersebut. Dan tadi dia juga berkata di Indonesia itu jarang ia temukan mobil-mobil mewah yang lewat di Jogja. Mungkin di tempat lain ada guys ya. Mungkin di Jogja itu ya banyak kendaraan sepeda motor ya atau motosikal. Namun kalau di Malaysia itu di mana-mana ada mobil-mobil mewah. Seperti itu tadi guys ya pengakuannya. Dan banyak lagi yang membuat dia rasa ada perbedaan culture shock saat dia berada di sana. Tentang mendaki gunung juga, bahwa dia katakan bukan tidak ada, namun di Malaysia itu tempat-tempat wisata seperti gunung dan air terjun itu tempatnya cukup jauh, dan dia ingin mengajak teman juga, temannya tidak ada yang berjiwa adventure ya guys ya. Namun kalau dia ke Indonesia lagi sudah pasti dia dapat menikmati alam-alam yang biasa dia lakukan, yang biasa aktivitas dia setiap hari atau juga mungkin sebulan sekali dia mendaki gunung di sana. Di Malaysia juga ada gunung guys, enak juga sih mendaki gunung ke tempat-tempat yang paling tinggi di negara itu. Oke, lagi demikian tadi video dari aku, dan aku sangat tertarik sekali dengan pengakuan dari orang Malaysia ini guys. Dan culture shocknya di Malaysia membuat aku tahu bagaimana tentang perbedaan situasi yang ada di kedua negara ini. Oke, aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.